ekonomi Islam tuh apakah bisa membangun perekonomian Indonesia seperti menambah pendapatan per kapita negara, PDB negara, dan segala macamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, Mes Surakarta, pada sesi Pod Session Part 2. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih, aku Korisa Koturnada, mahasiswa manajemen semester 3 di Universitas 11 Maret. Nah, tentunya aku nggak sendiri dong, aku udah bersama narasumber kita yang super kece, ada Mas Bimo Saktiawan. Nah, Mas Bimo ini mahasiswa manajemen juga semester 7 di Universitas 11 Maret. Oke, sebelumnya mungkin aku mau tanya-tanya kabar Mas Bimo dulu nih. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah baik. Halo Kori dan teman-teman semuanya. Eh, Oke, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Ada agenda apa aja gitu, Mas? ya akhir-akhir ini kemarin habis studi banding ke UPM Malaysia, terus baru aja mendarat hari Sabtu ya. Nah, terus juga nyelesain artikel-artikel juga, dan ini juga nyicil skripsi juga ya buat Iya, besok biar benar-benar. cepat lulus gitu. Iya, udah semester 7 berarti udah mulai nyusun-nyusun skripsi, nyicil-nyicil sedikit-sedikit ya, Mas? Ya tentunya sudah. Ya, semoga lulusnya tepat waktu ya, Mas. Lulusnya Ya, normal-normal aja, nggak melebihi, ya nggak nyampe semester 11, 12 ya gitu. enggak lah. Semoga enggak ya. Oke, mungkin bisa langsung ke topik bahasan aja. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu dari judul podcast pada hari ini, yaitu tentang ekonomi Islam menurut sudut pandang dari mahasiswa. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih sedikit sama Mas Bimo. Menurut Mas Bimo, ekonomi Islam sendiri tuh gimana sih dari sudut pandang mahasiswa? Ekonomi Islam dari sudut pandang mahasiswa mungkin masih terdengar asing dan terdengar apa ya, rumit kayak gitu. Dan saya juga pernah pas waktu awal masuk kuliah semester 1 itu, sebelum masuk saya juga belum terlalu tahu mengenai ekonomi Islam gitu. Bahkan waktu yang kita diajarkan waktu pas dulu itu cuma diajarkan hanya tahap-tahap awalnya aja, kita nggak diajarkan mendetail tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah semacam itu gitu. Jadi masih terdengar sesuatu yang pembahasan yang asing bagi mahasiswa gitu. Oke, nah mungkin alasan kenapa ekonomi Islam tuh bisa terbilang masih asing gitu di telinga mahasiswa tuh menurut Mas Bimo alasannya apa sih? Ya mungkin ada beberapa hal ya kenapa ekonomi Islam itu terdengar asing di mahasiswa gitu. Beberapa faktor diantaranya kan seperti pendidikan kita ya, dimana kan ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu kan lebih ke fikih muamalah, sedangkan waktu kita SD sampai SMA kan diajarkan ke fikih ibadah gitu. Ibadah, iya betul Ya. betul. Dan ada beberapa faktor lain yang mungkin karena dari segi siar ekonomi syariah juga baru-baru ini aja berkembang gitu. Dulu-dulunya masih sangat kurang, dan informasi-informasi tentang ekonomi syariah juga terdengar asing di masyarakat, terutama di kita kalangan mahasiswa gitu baru-baru ini. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah juga yang lagi nonton ini mungkin masih agak bingung fikih muamalah tuh apa sih gitu. Mungkin Mas Bimo bisa ngejelasin sedikit gitu tentang fikih muamalah ini gitu. Ya, fikih muamalah sejatinya adalah mengatur hubungan kita dengan manusia gitu. Perbedaan dengan fikih ibadah kan lebih fikih ibadah cenderung ke vertikal, dan fikih muamalah itu horizontal gitu. Horizontal, iya Ya, betul betul. fikih ibadah kan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan fikih muamalah adalah hubungan Dengan kita dengan manusia, manusia ya. iya gitu. Nah, terus tuh menurut Mas Bimo, bagaimana sih pendidikan ekonomi Islam di perkuliahan? Apakah sudah dapat memberikan bekal ilmu yang baik bagi mahasiswa gitu? Kan ada juga ya mata kuliah ekonomi Islam Ya. di FEB sendiri gitu. Ya, pendidikan di ekonomi syariah di FEB ya, yaitu sebenarnya salah satu langkah agar mahasiswa itu bisa tahu tentang ekonomi syariah gitu. Nah, kan tapi sayangnya itu di mahasiswa itu mereka itu masih kurang gitu, Mas. Maksud dalam artinya masih kurang dalam mereka itu belajar tentang ekonomi syariah itu. Apalagi kan ekonomi syariah itu cuma diajarkan dalam satu semester aja. Nah, jadi menurut pandangan dan teman-teman dari teman-teman saya juga, mereka masih belum mengetahui tentang ekonomi syariah gitu. Bahkan produk-produknya aja mereka masih terdengar asing gitu. Padahal kita sejatinya adalah Negara, negara dengan penduduk iya Islam betul. terbesar di dunia gitu. Nah, jadi menurut Mas Bimo sendiri pendidikan ekonomi Islam itu penting gak sih?
Ya itu penting banget sih karena sebagai dengan potensi yang ada dan seharusnya kita tidak hanya menekankan kuantitatifnya aja, tapi kualitinya juga ditingkatkan. Jadi sebagai umat muslim kita harus tahu tentang ekonomi kita sendiri gitu. Bukannya malah kita memperdalam ekonomi yang lain. Maksud saya ya itu penting, Iya, iya, tapi betul, betul. seharusnya kita harus lebih tahu dari sisi kita dulu gitu. Itu. Oke. Nah, terus menurut Mas Bimo sendiri, potensi ekonomi Islam di Indonesia sendiri tuh kayak gimana sih? Potensi ekonomi Islam itu sangat besar ya dengan SDM yang sudah banyak gitu. Meski begitu, tapi memang dari sudut pandang literasi pun ekonomi syariah pun itu masih rendah ya dibandingkan dengan ekonomi konvensional gitu. Di mana tahun 2019 itu indeks literasinya hanya 8,93 dan naik ke 9,14 di tahun ini gitu. Dari kurun waktu 3 tahun itu 3 hanya naik tahun, betul. 0,21% aja gitu. Dibandingkan dengan literasi ekonomi konvensional, mereka sudah dari tahun 2019 ada sekitar 38% dengan kenaikan di tahun ini kurang lebih hampir 50% literasinya gitu. Jadi ya potensinya ada, cuma kita juga memiliki struggle juga di literasi gitu. Bicara tentang ideal kan harusnya itu literasi dulu baru inklusi gitu. Tapi juga bisa dibalik gitu, inklusi dulu baru literasi gitu. Nah, dari indeks ekonomi syariah juga di Indonesia itu menempati posisi 4 ya. Itu ya bisa dikatakan sudah baik tapi masih belum terlalu optimal gitu. Apalagi kan kita masih kalah dengan negara seperti Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab gitu sebagai Berarti, indeks. ya, oke. Berarti di Indonesia sendiri tuh pertumbuhannya masih terbilang cukup rendah ya? Iya, cukup rendah. Oke. Nah, eh, menurut Mas Bimo sendiri, ekonomi Islam tuh apakah bisa membangun perekonomian Indonesia seperti menambah pendapatan per kapita negara, PDB negara, dan segala macamnya? Ya, itu tentunya sangat bisa ya. Apalagi dalam visi Indonesia Emas tahun 2045, salah satu poinnya adalah itu untuk lebih mengoptimalkan tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu sendiri gitu. Dan itu juga terbukti pada akhir-akhir ini, terutama pada wakil presidennya Kiai Haji Ma'ruf Amin ini, ekonomi syariah mulai digaungkan dan disiarkan gitu. Mulai dari munculnya ide mengenai halal tourism, halal fashion, dan kayak gitu, itu juga mendorong ekonomi syariah agar lebih adaptif dan lebih dapat kompetitif dengan produk-produk ekonomi konvensional gitu. Oke, terus juga akhirnya ini lebih banyak juga tentang vintage syariah nggak sih, Mas? Iya benar, Nah, vintage mungkin syariah. teman-teman yang lagi nonton juga mau sedikit tahu nih, Mas, tentang vintage syariah itu seperti apa, Kak, cara kerjanya gimana, rumit atau enggak, dan mungkin Mas Bimo bisa ngejelasin sedikit gitu. Iya, tentang fintech syariah Iya. ya. Sebenarnya itu nggak jauh dengan fintech konvensional ya. Cuma perbedaannya ada di akadnya gitu. Iya, iya. Semacam kayak yang fintech peer to peer lending yang konvensional kan itu kan mereka dari bunga ya, sedangkan fintech yang syariah itu dari akad mudharabah gitu. Nah, eh, tadi kan pertanyaannya rumit. Nah, itu sebenarnya rumit nggak rumit ya? Karena kan kalau fintech konvensional kan mereka ada aturannya yaitu di POJK nomor 77 tahun 2016 gitu. Sebenarnya fintech syariah juga sama, itu juga aturannya ada di situ tuh. Tapi ada aturan yang lain yaitu dari MUI gitu. Jadi fintech syariah itu mereka harus merangkap dua aturan gitu, selain dari OJK tapi juga dari MUI gitu. Oke. Untuk eksistensi sendiri kan masih kalah nggak sih, Mas? Kalau Iya. vintage syariah dengan vintage konvensional gitu. Nah, menurut Mas Bimo sendiri apakah nanti di masa depan vintage syariah ini bisa lebih berkembang atau bahkan sampai mengungguli dari vintage konvensional gitu? Iya, itu potensi dari fintech Iya, syariah sendiri potensi. sangat besar, sangat bisa ya untuk mengungguli ke fintech konvensional gitu. Apalagi dari data perkembangan fintech syariah, kita menempati posisi 3 gitu, di bawahnya Malaysia dan Arab Saudi gitu. Jadi perkembangannya kalau dibanding konvensional memang masih kurang, tapi untuk kedepannya saya yakin fintech syariah dapat lebih kompetitif dan dia bisa menjadi salah satu instrumen gitu kedepannya. Oke. Nah, menurut Mas Bimo sendiri, eh, ekonomi Islam Indonesia itu sudah bisa cukup bersaing nggak dengan negara-negara Islam yang lainnya? Contoh seperti tadi Mas Bimo jelasin juga sama Malaysia gitu. Iya. Apakah bisa cukup bersaing sama negara-negara Islam lainnya gitu? Ya, saya pikir untuk sekarang dan kedepannya mungkin masih sangat bisa bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Arab Saudi gitu.
Apalagi tren-tren ekonomi syariah juga di Indonesia juga udah mulai disiarkan atau dikampanyekan gitu. Menteri Sandiaga Uno pun juga mendukung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno itu juga mendukung dengan perkembangannya ekonomi syariah sebagai salah satunya ada halal tourism itu masuk juga gitu. Jadi ada banyak segmen-segmen ekonomi syariah yang saat ini sudah adaptif dengan perkembangan teknologi. Jadi kedepannya Indonesia saya yakin dia nggak akan kalah dengan ekonomi syariah di negara lain. Oke, tadi udah cukup banyak yang ngebahas tentang ekonomi Islam. Nah, menurut Mas, ekonomi Islam ini ada keterkaitannya nggak dengan UMKM di Indonesia gitu? Oh sangat ada ya UMKM ya. Betul. Ya selaku sebagai bisnis halal food kan juga ekonominya juga mereka menyumbangkan perekonomian yang tinggi gitu. Iya betul. Iya. Jadi UMKM itu juga berperan pada berkembangnya bisnis halal food tadi. Jadi selain jadi mereka pendukung ekonomi syariah dari bidang pariwisata, mereka juga bisa hadir untuk mendukung ekonomi syariah itu sendiri. Mungkin kalau UMKM di Indonesia memang dari perizinan ya, dari segi halalnya memang sekarang kan kita sudah bisa lewat ini kan Badan penjamin produk jaminan halal itu kan yang dikeluarkan dari Kementerian Agama. Nah, itu juga diharapkan untuk memudahkan UMKM itu mendapatkan sertifikat halal gitu untuk yang di segmen UMKM itu. Oke, ngomongin tentang makanan yang halal, menurut Mas Bimo sendiri, kalau misalnya makanan tapi nggak ada UMKM, nggak ada logo halalnya atau belum bersertifikat itu, masuknya masih boleh mubah dimakan atau gimana gitu? Ya, yang itu ya. Ya gimana ya, karena kita di negara dengan politik mayoritas Islam gitu, dan kalau kita mau makan kan kayaknya kita lebih meyakinkan ke trustnya aja ya. Kita jarang ya kita lihat ini makanan halal atau enggak kalau di Indonesia ya, karena kita yakin makanan itu udah halal gitu. Tapi kita juga bisa dengan berpedoman dengan salah satu hadis gitu, dengan kalau kita nggak tahu dengan mengucap basmalah aja itu udah bisa kita yakin kalau itu makanan udah halal gitu. Oke, iya. Back to topik tentang ekonomi Islam ya Mas. Kan tadi emang di kalangan mahasiswa tuh masih terbilang asing ya kalau misalnya tentang ekonomi Islam, kayak mereka lebih banyak belajar tentang ekonomi konvensional gitu, ekonomi yang umum gitu. Nah, gimana sih caranya kita lebih membumikan ekonomi Islam gitu Mas? Ya kalau dari segi mahasiswa caranya adalah ada beberapa cara ya. Kalau mungkin dari mahasiswa awal ya kita mungkin bisa belajar dulu tentang ekonomi syariah. Belajar dari mana? Ya dari kita ikut UKM tentang membahas tentang itu, ada juga tentang FOSE yang mereka memiliki visi membumikan ekonomi Islam ya. Nah kita bisa belajar dari situ gitu. Terus nanti kita juga bisa berkontribusi dengan ikut semacam kegiatan-kegiatan tentang ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu sendiri gitu. Jadi intinya kita bersinergi lah dengan program-program pemerintah gitu. Saya pikir juga pemerintah juga sudah mulai banyak program-program tentang mereka mengkampanyekan ekonomi syariah gitu. Nah dari sisi kita tinggal mendukungnya aja gitu. Oke, mungkin ini udah sampai di penghujung episode ya. Nah mungkin Mas Bimo ada closing statement buat teman-teman semua yang lagi nonton. Oke, mungkin buat closing statement cuma ada satu ya. Sebagai negara dengan penduduk Muslim, kita seharusnya merasa kurang lah dengan kondisi pengetahuan kita tentang ekonomi syariah gitu. Jadi yang saya tekankan tidak hanya tentang kuantitatif gitu, tapi tentang quality gitu. Jadi selain kita kuantitinya itu unggul, kualitinya juga unggul gitu. Jadi dua hal itu menjadi peranan kunci untuk kita menjadi sebagai pasar keuangan syariah terbesar di dunia gitu. Kita kuantitatifnya udah ada, tapi kualitinya belum ada. Nah, tinggal kita untuk nge-push kualitinya itu bagaimana gitu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa lebih dapat belajar dan membumikan ekonomi syariah itu sendiri gitu. Oke. Mungkin sebelumnya aku mau makasih dulu sama Mas Bimo karena udah
meluangkan waktunya gitu di sela-sela kesibukannya, apalagi lagi semester 7 gitu ya, semester sibuk-sibuknya, pusing-pusingnya gitu. Mungkin aku mau makasih banget sama Mas Bimo karena udah mau ngisi podcast tentang ekonomi Islam pada hari ini gitu. Oke teman-teman semua, cukup sekian episode pada hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode Pod Session selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.